Ini adalah part terakhir dari trilogi khotbah bersambung Ayub. Ya. Jadi rupanya untuk menciptakan alam dan seisinya, Tuhan hanya memerlukan 2 pasal. Dan untuk menaklukkan karakter manusia, Tuhan perlu 42 pasal. Ya, jadi nanti boleh dibuka berapa banyak pasal di dalam kitab Ayub. Mari kita buka langsung saja Ayub 38. Hari ini waktunya saya sedikit panjang ya, saya extendkan supaya nanti khotbah Natal bukan khotbah Ayub ya. Kan nggak lucu khotbah Natalnya sambung sama Ayub gitu ya. Kok Tuhan Yesus jadi menderita tampaknya ya kalau Ayub ada di khotbah Natal ya, oke? Baik, kita buka Ayub 38. Sudah ketemu ya? Yang bawa handphone suci? Dibuka sudah? Oke. Kekuasaan Tuhan di alam semesta, maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Seberapa banyak di antara kita yang sering kali ngomong begini, badai lagi dalam kehidupanku Tuhan. Kok nggak ada yang lempeng-lempeng? Coba lihat. Saudara baru akan sadar ketika saya akan mengungkapnya ini hari ini. Berapa banyak yang tadi pagi bangun, pilih pergi toilet, dan buang air kecil. Dan berapa puluh tahun hal itu sudah saudara lakukan. Lantas, siapa yang tadi pagi bangun, nggak langsung ke toilet pilihannya, tapi saudara datang sama Tuhan, berlutut mengucap syukur, tengadakan tangan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Dan ada berapa banyak saudara yang bangun lantas mengumpat dalam hati. Kok saya urip aku? Utangku nggak lunas-lunas. Masalahku datang terus. Pekerjaanku tetap. Aduh Sabtu, mestinya libur kantorku, tapi kok masuk setengah hari, menjengkelkan. Dan itu repetisi. Terus tiap hari. Hidupnya kok lempeng-lempeng saja. Bukan karena situasinya. Tapi pilihan kita yang membawa hidup kita dalam kebosanan. Dan kalau datang badai, terus orang ngomong begini, kok badai ya? Kok masalah datang dalam hidupku ya? Sementara hidup kita kelewat lempeng dan membosankan. Seringkali orang melihat badai itu terlalu mengerikan. Tapi lihat, dari kitab Ayub ini kita bisa belajar. Bahkan dari dalam badai, mari kita baca sama-sama. Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Loh, Tuhan maksudnya apaan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Ayat ini dituliskan maskulin. Kenapa? Laki-laki kecenderungannya kalau datang sama masalah datang dalam hidupnya, dia nggak cengeng, nggak menangis. Maka kalau ada pria gini, aduh, ya apa ini? Saudara pakai daster saja. Maskulin banget ayat ini. Tuhan ngomong, bersiaplah sebagai laki-laki. Dan Tuhan menjawab dari mana tadi? Dalam badai. Jadi jangan terlalu GR kita semua. Kalau ternyata dari dalam badai, Tuhan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan khawatir. Banyak khotbah-khotbah pendeta senior-senior itu ya. Kesempatan mengalami masalah adalah kesempatan membuka mujizat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Siapa mau didoakan dapat mujizat?
saya doakan dapat masalah begitu. Enggak gitu juga. Jangan undang masalah. Saya nggak akan pernah bosan mengingatkan. Jangan ngundang masalah. Karena duduk diam saja, tiba-tiba motor yang mau saya kendarai untuk pergi ke Solo rapat diunduri sama mobil papa saya, brak, rusak. Saya nggak ngundang masalah loh. Papa saya yang tiba-tiba mundurkan mobilnya dan motor saya rusak berat. Seal remnya jebol. Saya nggak bisa pergi Solo bersama-sama teman-teman pendeta untuk rapat di sana. Terpaksa saya naik kereta. Saya baru tahu. Ternyata duduk diem saja datangin masalah. Maka jangan ngundang masalah. Dari dalam badai, Tuhan bisa ngomong. Dan apa yang dipilih oleh Tuhan, kenapa ayat ini maskulin? Supaya kita nggak cengengan, nggak baperan. Sedikit-sedikit kita ngeluh. Sementara kalau dapat berkat kita, oh amin, haleluya. Semua orang bersiap dapat sesuatu. Tapi ketika dapat masalah, sorry, kok nggak bertanya sama Tuhan? Tuhan kenapa transferan datang sama aku? Sementara masalah ini nggak dikasih orang lain aja gitu. Dan dibalik, Tuhan mestinya transferan ini kasih orang lain dong. Masalahnya kasih sama aku gitu. Kok nggak begitu? Halo, ayo dewasa, grow up. Ada 4 part sedikitnya di dalam kitab Ayub. Yang pertama, Tuhan itu mengakui Ayub sebagai hambanya yang saleh, apa? Jujur. Wes jeling-eling mbek Cik Noni iki ning ngarep dhewe ya. Iki sedinoan iki disebut terus ya. Dia berharap saya bawa coklat, ternyata saya lupa ya. Salamu dewek ya. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu ya. Sedikitnya itu ya. Kalau yang pertama ya. Part yang kedua, iblis merangsek. Iblis merangsek. Yang ketiga, apa? Kemarahan Ayub. Ayub bahkan berkata, kalau bisa hari kelahiranku itu nggak pernah ada. Seperti yang saya sampaikan di masa lalu kemarin ya, yang khotbah saya terakhir ya. Jangan-jangan di antara kita yang begini, kok aku dilahirin ya? Kok aku terus masalah terus ya? Kenapa sih? Kok aku nggak dilahirin jadi anak presiden aja? Saya pernah loh berkata dalam diri saya, Tuhan, kok aku pas-pasan nggak ganteng banget ya? Kok suaraku nggak enak banget ya? Tuhan tahu, loh mukamu pas-pasan aja, suaramu pas-pasan aja kamu bisa sombong. Apalagi kamu ganteng, suaramu enak. Saudara baru sadar, kalau saudara nggak ganteng bersyukurlah bahwa itu memang panggilan kita. Supaya dari nggak ganteng kita bisa setia sama Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan. Don't worry. Jangan khawatir, orang ganteng mati, seminggu juga dilupain. Sebulan juga dilupain. Yang diingat itu, betapa kita melakukan kehendak Tuhan itu loh. Kita berbuat sesuatu untuk sesama kita. Kita bermanfaat. Itu jauh lebih dikenang daripada, sing ganteng mati ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan ya. Yang ganteng jadi, kalau tua jadi apa? Kalau ganteng? Jadi elek ya. Kalau yang elek, sampai tua tetap elek ya. Jadi konsisten banget orang elek itu. Don't worry ya. Tapi lihatlah, percayalah bahwa enggak semua hal yang kita anggap buruk dalam frame kita itu buruk di hadapan Allah. Lihat, dari dalam badai Tuhan bisa ngomong. Kita lanjutkan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Coba lihat, Ayub ketika ngamuk-ngamuk, Tuhan ya apa ini aku? Sudah, hari kelahiranku itu, jangan pernah ada kemarahan ini, seperti yang saya lakukan. Tuhan, kok aku dapat bapak yang begini ya, gitu ya. Ya, mukul-mukulin terus gitu ya. Ternyata supaya baru tahu saya hari ini, kalau saya bersaksi untuk anak-anak youth itu yang seringkali dipukulin, saya bisa tahu rasa hati mereka. Oh, kayak ini toh ternyata keluh kesah mereka begitu loh. Dan ternyata kalau sorry, kalau mungkin ada psikolog di tempat ini atau orang-orang yang concern dengan pendidikan kejiwaan, saya mampu membuktikan bahwa omongan itu nggak nyata. Bisa dipatahkan kalau kita mengandalkan Tuhan. Oh, kalau kamu disiksa masa kecilmu, besarmu rusak.
Saya membuktikan bahwa saya mampu melalui itu semua. Karena Tuhan. Bukan keputusan saya sendiri. Tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan saya pikir di antara kita di tempat ini, yang mungkin hari ini merasa masih, aku kok pecundang. Enggak. Saudara enggak ada yang pecundang, amin. Saudara pemenang kehidupan. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya, atau siapakah telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Di sini gelombang-gelombangmu yang congkak akan dibentikan. Coba lihat, pernah kita main ke pantai? Pernah duduk di tepi pantai? Dan saudara baru sadarkah, kenapa itu air berhenti di sana garis itu? Nah, seringkali kita lewat, kita cuma menikmati, oh iya indah pantai. Tapi kita nggak mengerti bahwa ada yang perintahkan remote itu. Saudara kalau dalam ketinggian, saudara lihat pergi ke laut, ada ombak yang bisa begitu menari-nari dengan polanya. Jangan dipikir, seolah-olah itu berjalan natural begitu saja. Semuanya ada yang mengendalikan, dan Ayub tidak pernah mengerti, sama seperti kita. Ya, kok kesulitan datang tiba-tiba sama aku Tuhan? Seolah-olah kita mau mengerti semua pikiran Tuhan. Dan ternyata kita tidak pernah akan mengerti. Biarkan keilahian itu bekerja. Kadang ada misteri-misteri yang dia tidak akan pecahkan. Dan kita nggak perlu tanya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Sebagian di antara kita termasuk saya, senang waktu dapat jawaban konfirmasi. Oh ternyata jawabnya begini. Tetapi saya baru sadari, ada banyak hal yang tidak akan pernah kita mengerti, bahkan kita sampai mati nanti. Ya. Kita seringkali, Tuhan jawab aku sekarang, jawab aku sekarang. Dan kita merangsek terus, karena kita mau jadi lebih Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Kita paksa Tuhan untuk nuruti maunya kita. Dan ini kejahatan yang luar biasa. Dan setelah saya baca, salah satu kesalahan Ayub adalah, dia mau tahu lebih dari apa yang Tuhan pikirkan. Kadang ada plan Tuhan, grand design-nya yang sangat kelewat, sempurna buat kita. Dan kita mengacaukannya. Kalau kita bersabar, ada part tertentu yang harus kita lewati. Memang sakit. Dan manusia seringkali membenci rasa sakit. Kita seringkali alergi. Aduh gak mau, aduh gak enak. Saya percayalah, kadang ada rasa sakit diizinkan supaya kita sehat. Ada yang waktu vaksin COVID, terus enak, maneh, suntik maneh. Gak nyaman tetap. Gak enak jadi suntik ya, sakit. Tetap ada rasa gak nyamannya. Masa iya sih, terus vaksin lagi dong. Di sini dong, sini dong. Ah sini ya, enak sakit gitu. Kan enggak. Betul ya? Ternyata dari rasa sakit itu, kita diizinkan, kita memiliki kekebalan hari ini. Ya, kalau kena COVID, tuku obat nang warung ayo. Ngombising panas-panas waras gitu ya. Karena apa? Kita menerima rasa sakit itu dengan sukacita. Dan kenapa kita tidak izinkan? Ketika masalah datang yang tidak kita undang, catat baik-baik, yang tidak kita undang. Seringkali banyak masalah datang, tapi pilihannya tergantung pada kita. Kita mau undang atau kita tidak undang ini, dan kita jadi pemenang. Jadi kalau ada datang masalah, kita tidak undang, kita lewati, bersyukurlah. Karena kita tidak sedang masuk dalam pencobaan. Kita diuji untuk grow up, naik kelas. Ayo, yang difitnah temannya di kantor, kasih tahu dirinya sendiri. Mari ini aku mundak pangkat. Nah, yang manggut-manggut sedang mengalami ya. Tuhan memberkati ya. Oke. Jangan khawatir, omongan netizen besti, ojo dirungokno. Ya. Wis pokoknya kamu seneng aku yes gitu ya. Oke?
Jangan khawatir. Orang boleh ngomong apa aja. Yang menilai kita Tuhan jauh lebih penting. Oke? Mari kita lanjutkan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Loh, Tuhan itu loh. Sampai sebegitunya pada waktu saya baca ini. Iya ya, kita loh. Kok nggak sadar ya sama natur-natur yang kecil-kecil itu. Pernahkah engkau dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari? Ndang isu gitu ya. Coba lihat. Saya ingat waktu dulu mau merit. Waduh, mengerikan mau pagi itu ya. Aduh meni ya apa aku ini takoni nang ngoni mimbar ya. Jawab apa aku ini loh. Coba, kadang-kadang ada banyak hal yang kita ini nunggu waktu saja. Kita tidak mampu kendalikan. Waktu itu tidak mampu kita putar. Loh kok kita mau tanya-tanya sama Tuhan dan kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, ya apa sekarang aja Tuhan selesaikan masalahku gitu. Wow. Padahal Tuhan menyiapkan grand design yang sempurna dan cermat. Saya boleh saksikan ini. Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun jadi pendeta. Sedikit pun. Saya berpikir bahwa pendeta itu nggak punya duit. Karena sulit. Kalau pendeta harap-harap cemas, diberi uang saku setelah berkhotbah, maka pendeta itu akan menjadi mata pencarian. Jadi ketika saya berpikir itu, saya nggak berani, saya terpisahkan. Apa yang saya pikirkan? Aku mesti kerja dan aku mesti kaya. Sampai saya jatuh di dalam satu peristiwa. Saya ini ngakalin Tuhan. Ketika berkat itu datang terus gitu ya. Saya berangkat, saya masih ingat pergi ke Manyar. Wah, bergaya banget. Naik motor besar, parkir di depan, saya pergi ibadah. Gayanya alim, wah bikers motor besar gitu ya, tampang berandalan gitu ya, duduk di kursi belakang ngorok dengar khotbah. Sebetulnya saya sedang nyurangi Tuhan. Seolah-olah saya ini brilian ya, waduh pergi ke gereja bikers gitu ya. Tapi saya mencuri apa yang menjadi haknya Tuhan sesungguhnya dalam hidup saya. Saya tidak mempersembahkan waktu saya yang terbaik. Tapi ketika saya lelah, saya pergi gereja, dengar khotbah sebagai dongeng. Terus saya tidur. Saya tidak pernah berpikir itu. Tiba-tiba ada peristiwa di mana ada satu bapak. Dan saya yakin bukan karena kejahatan Tuhan. Tidak sama sekali. Tapi saya tahu memang waktunya tiba untuk si bapak ini. Si bapak ini tiba-tiba ayan. Bapak ini ayan jatuh. Menimpa sepedanya, menimpa mobil salah satu rekan. Bapak ini kepalanya terbentur jalan, meninggal dunia. Lantas si pengemudi mobil ini, rekan ini, telepon dan teleponnya ke Pak Gembala. Oh, kamu mesti ingat Rio. Coba kamu kontak dia. Kalau kamu tidak mampu kerjakan ini, biar dia luruskan. Kamu tenang, kamu jangan panik. Saya mendampingi peristiwa ini sampai selesai, sampai clear. Si bapak ini yang tidak nyerempet apapun, karena sepeda ini jatuh, tumbang karena si bapak yang bersepeda itu epilepsinya kambuh. Ada CCTV-nya. Jadi terbukti di sana. Padahal si bapak ini sudah mau masuk bui karena dianggap lalai. Padahal dia tidak serempet sedikit pun karena sepeda itu tiba-tiba jatuh. Banyak orang-orang di sekitar Pak Gembala menyampaikan bahwa wah ini bakal habis banyak. Dan banyak orang yang ngomong waduh ini tidak akan kurang dari ratusan juta. Dan ketika saya kerjakan bagian saya, tidak lebih dari puluhan juta keluarnya. Biaya untuk meluruskan ini semua. Untuk santunan dan sebagainya. Karena terbukti bahwa tidak ada dari pihak mobil ini nabrak si bapak yang epilepsi. Jadi dari hasil penyidikan, lolos. Betul-betul tidak ditemukan kesalahan.
Berselang cuman 1 minggu, ada rekan lain yang anaknya pagi buta mau pergi kuliah di jam pertamanya, ditabrak mobil pengemudinya orang Filipina, mabuk, mobilnya rusak parah. Saya pula yang ngurusin kembali, sampai clear. Biayanya juga unik, hampir tidak keluar uang sama sekali. Apa saya pernah ngundang masalah itu datang? Dan saya merancangkan bahwa masalah itu akan datang. Saya beritahu, promosi datangnya dari Tuhan. Saya tidak pernah minta-minta dan saya dipanggil Pak Gembala. Ujian kependetaannya, kamu teruji dalam banyak hal. Coba, apakah saya melakukan sesuatu untuk saya membuat saya ini, maaf, harus mengambil bagian kemuliaan Tuhan? Tidak sama sekali. Maka menjadi pendeta bukanlah satu prestasi, tapi ini sebuah kemurahan. Dan kenapa di antara kita yang hari ini sedang menantikan jawaban doa terhadap apapun juga, situasi di mana kita, nunggu jawaban jodoh. Ya, ketika nunggu jawaban jodoh, tidak bisa cuma berdoa di rumah, Tuhan kiriman jodoh. Yang datang siapa? Abang Gojek, tukang kontrol PLN, kirim galon. Loh, tidak bisa. Saudara juga mesti jadi partnernya Tuhan yang setia. Datang, loh, di ibadah begini loh dilihat. Oh, rodok lumayan ganteng ya, masih gak nemen-nemen gantengnya. Nggak apa-apa ya. Kalau elek kan ada kelebihannya tadi, apa itu? Konsisten ya. Jadi jangan khawatir ya. Loh, masa segini banyak ini nggak ada yang cocok di antara kita? Satu, lihat. Yang kedua, yang mungkin berharap punya momongan. Sudah saya khotbahkan berkali-kali. Anak bukanlah prestasi dalam perkawinan. Kenapa kita mesti stres dengan itu? Pasangan-pasangan, kalau tua, tidak perlu bingung, cari anak yang harus ngopeni. Kalau ternyata anak kesulitan ngopeni kita sebagai orang tua, ya apa triknya? Gandengan, pergi, panti jompo. Loh, kan gampang. Apa sih yang membuat kita sulit hidup? Ternyata gaya hidup. Kebanyakan gaya ya. Kita dibujuki sama gaya. Sebab hidup itu sendiri tidak lagi rumit. Karena gaya, kakean gaya. Jadi jangan banyak gaya. Lihat, Ayub mengajarkan kita banyak hal. Lanjutkan. Atau fajar kau tunjukkan tempatnya. Loh, keren loh Tuhan itu. Pernah tak kita nuntun, ayo srengenge metuwo. Coba lihat. Terus kita begini, Tuhan, kok aku ini Tuhan suruh ngasih orang terus, sementara berkatku ini seret. Stop. Hati-hati, kendalikan mulut kita. Kita tidak akan pernah seret berkat. Saya pernah iseng banget. Nah, ini similar sama gini. Similar sama ini. Atau fajar kau tunjukkan tempatnya. Siapa ada yang bisa nuntun matahari? Ayo metu nang timur gitu. Coba, saudara baru ngeh ini ya. Ayat ini dibaca seret lewat gitu aja. Saya sambil mengimajinasikan dan membayangkan apa yang Tuhan mau ngomong. Loh, kamu itu loh nggak bisa nuntun matahari. Loh, kamu mau nonton aku. Kamu mau nyuruh aku. Matahari itu loh. Jadi, bosen tak gawe rada oren. Loh, itu terserah Tuhan. Betul ya? Rodok merah gitu ya. Percik. Pokoknya jangan pelangi ya. Saya kemarin makan lapis pelangi ya. Waduh, membahayakan itu ya. LGBT masuk jajan pasar. Saudara, saya duduk iseng di depan Timbo. Tahu Timbo? Wong kutok kabeh sorry ya. Timba. Ember gitu ya. Kalau ember kan nggak bisa jaga mulut ya. Timba ya. Di depan timba ada keran. Tak buka, tak tutup. Tak buka, tak tutup. Istri saya ngomel, rusak iku. Tapi betul. Saya kemudian menyadari bahwa ketika saya buka, yang dapat air mana dulu? Timba. Nek loro tok sing ngerti gak ono ember tanah omahe. Embernya penuh dulu. Betul ya? Timbanya penuh dulu sama air. Seolah-olah demikian.
berkati kita disuruh. Loh Tuhan ini apa sih? Gajiku aja ndak naik loh. Gajiku loh naiknya minimalis. Modern. Saya ketahui, aduh lah inflasi ya piro. Saudara, kalau ndak percaya, coba kita rasakan sama-sama ya. Ayo kita kalibrasikan. Saudara yang baru masuk gaji, tiba-tiba tanggal 10, tanggal 8, loh kok kayak sama ini ya duitku. Betul ya? Masa ampun, pergi ke swalayan itu loh kalau kita bayar. Sok serut kayak air begitu ya. Sekarang bayar semua itu ya. Waduh, semua serba mahal. Tenang, kalian tidak sendirian, pendeta pun ngalami. Loh iya, token listrik di oma aku ya muni tati tuh. Aduh, gak bisa diremot tak. Loh, iya, sama. Penderitaan kita mirip. Jangan dibiarkan ngomel mulu. Lihat, embernya penuh. Tapi saudara mesti cermat. Keran itu tidak pernah kering. Karena dia dilewati air lebih dulu dan terus menerus. Harusnya kita bangga jadi keran itu. Kita dipakai jadi berkat. Keran itu tidak pernah kering. Saudara yang nggak pernah sadar itu. Dan sulit menyadari bahwa saudara itu loh. Impact yang besar dan basah terus. Penuh berkat. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini kengangguran. Wong lungguh ndelok keran. Yang ini ki pendetane Senin gak ono kerjaan. Ya ndelok keran. Tapi dari keran itu loh. Saya dapat sesuatu yang ini sangat sepele, simpel. Pikirnya yang pulang begini ya, khotbah kok bahas keran gitu. Ya, tapi saudara kebacut. Dikasih tahu yang tinggi-tinggi juga gak ngerti. Kerannya gak mudeng mau sing jawab mek loro embere. Ya toh? Berarti kan gak salah pendeta ini milih ya. Gitu ya. Cuma kerannya lo gak mudeng. Oh iya ya bener ya gitu. Ya, keran itu loh gak pernah kering. Coba kalau gak percaya nanti ya pulang ya. Pulang dicoba ya. Coba. Gini. Iya, ono banyune titik. Coba nanti kalau nggak percaya. Ditutup itu loh, saudara oles sedikit gini. Bolongannya itu. Tul. Lak teles, masih didik. Nggak pernah kering sekali. Kecuali omanya lama kosong ya. Atau PDM-nya dicabut. Ya. Itu derita saudara ya, bukan urusan saya. Untuk memegang ujung-ujung bumi. Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Lihat. Orang-orang fasik, jangan pikir. Kita selalu berpikir, orang jahat itu loh ya, di kantor kita itu loh ya. Kerjaan ini nunut hidup, temannya makan, keringetnya dimakan, tulangnya dimakan. Apa sih? Dia itu loh masuk dalam timku tapi enggak pernah ikut kerja. Kok dia naik gajinya lebih banyak? Oh iya. Wong pinter kerja, orang pinter kerja kalahnya sama orang pinter ngomong. Wong pinter ngomong kalah wong dolek rai gitu ya. Nang diraiku gitu ya. Ya. Ini fakta. Dan jangan pernah iri sama orang fasik. Alkitab katakan apa? Ayo dibaca sama-sama. Sehingga orang-orang fasik apa? Dikebaskan daripadanya. Moh. Ya apa dikebaskan itu? Ya apa? Mau, gak mau. Jangan pernah iri sama orang fasik, Besti. Ya, mereka tinggal nunggu kesudahannya. Parameter kita itu dekat sama Tuhan saja. Jangan pernah ngurusi hidupnya orang. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Pernah pergi ke sumber laut? Kapal selam aja punya batas untuk nyelam. Tidak akan pernah kita bisa ngerti sumber laut di mana. Ya, kapal selam paling canggih sekalipun tidak mampu jelajah yang paling dalam laut itu. Ini ditanya sama Tuhan, kamu itu loh ngerti sumber laut tak? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya. Coba, kon tahu melaku nang sore segoro ta gitu.
Kamu pernah tak berjalan di bawah dasar laut? Loh, Tuhan tanya begitu loh. Terus kita masih mau tanya, Tuhan kok masalah terus ya uripku? Halah, remeh. Sambat tahe, mulih tahe. Loh, saudara tertawa ya? Sambat terus, disuruh pulang enggak mau. Saudara maunya apa? Oke, kita sepakat nak sambat terus ya. Berjuang di dalam Tuhan Yesus. Lakukan kebenaran dan bagian kita maksimal. Dia Tuhan yang akan melakukan bagian yang paling sempurna untuk kita. Don't worry. Ya. Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Tambah bingung ini. Di mana tempat tinggal kegelapan? Gang piro? Mudeng? Belas. Kita tidak akan pernah mengerti misteri itu. Bahkan kalau kita mati hidup 28 kali, tidak akan pernah ngerti. Jadi nggak usah tanya. Ada banyak hal yang dibiarkan itu jadi misteri sama Tuhan. Nggak perlu mengerti. Nah, bahasanya, logatnya Pak John, nggak perlu mengerti, saudara. Gitu ya. Jadi kalau yang dengan Pak John, biar tak tirukan ya, biar gampang ya. Saudara, nggak perlu mengerti, gitu ya, oke? Iya. Apakah, di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya. Loh, ngantarkan ke daerahnya. Daerah di Siomai, gak mudeng. Ya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Main di kegelapan itu. Lagi tambah bingung ya. Lihat betapa kitab syair ini sungguh-sungguh sebetulnya mengena di dalam hidup kita. Ayub, saudara kalau baca, ketika ada nama Ayub, ketika tercatat di sana Ayub, nanti kalau baca di rumah, ganti pakai nama saudara dan saya. Gantian pakai nama kita. Sebetulnya Ayub itu kayak kita. Takon terus sampai mati. Sambat terus. Hati-hati ya. Jangan sambat terus ya. Nanti ditarik pulang. Gak usah sambat, ditarik pulang kok. Dalam 2 bulan terakhir, saya menemukan sedikitnya 4 orang di bawah 30 tahun meninggal dunia. Yang terbaru 2 hari yang lalu, karyawan saya sehat, tahan sakit. Bayangkan, tahan sakit, demam berdarah tidak dirasakan. Hari terakhir berpulang kejang-kejang, demam berdarah. Saya sedih luar biasa karena dia karyawan berdedikasi. Ya, tapi lihatlah, kematian tidak pernah lihat nomor angka berapa kita masuk di sana, usia kita berapa, dia tidak peduli. Lakukan bagian kita, seolah-olah besok hari kesudahan kita. Ya, yang maksimal sama Tuhan hari ini. Oke? Baik, kita lanjut. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Ya apa mana tambah perbendaharaan salju? Atau melihat perbendaharaan hujan batu? Loh, gak bingung mana hujan batu? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh? Oh, jangan-jangan calon presiden yang nomor sekian itu, dia dapat ide dari sini ya. Siapa yang menggali jalan-jalan hujan ini? Airnya kemana gitu katanya ya. Dari sini rupanya ya, dapat dari Alkitab ya. Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Ada yang tahu ayahnya, saudara? Atau akte kelahirannya? Tolong ditunjukkan sama saya.
Ada yang tahu ayahnya hujan? Sebentar lagi kita hujannya mulai ya. Hari ini di beberapa tempat sudah mulai hujan. Nanti kalau turun, tolong tanyakan, ayahmu siapa? Maka masalahmu akan dijawab hari itu. Karena engkau tahu ayahnya hujan. Tapi kita tidak pernah tahu ayahnya hujan. Maka jangan terus sambat. Kalau saudara tahu ayahnya hujan, saudara boleh sambat. Ya, jangan banyak sambat. Ya, nanti disambit. Ya, jangan ya. Oke, lanjut. Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Kok aku tunggu aku? Dari dalam kandungan, siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Gak ngerti. Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah menerbitkan mintakul buruk pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat, dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Sampai ayat selanjutnya Tuhan terus menjawab, bahkan memberikan perumpamaan banyak hal. Tuhan ngomong sampai apa? Ini kalau bahasa gayanya Pak John lagi ya ini ya. Tahukah engkau cara menindik buaya? Loh, iya. Saya pernah dengar Pak John ngomong itu ya, makanya saya bisa langsung algoritmanya tak pasang, tak samakan suara saya ya. Dapatkah engkau menindik hidung buaya? Ya sopo sing ngapain nindik hidung buaya? Kengangguran gitu. Loh, tapi coba lihat betapa Tuhan menunjukkan sama kita, kita ini tidak mampu apa-apa, tidak berdaya. Percaya wae sama yang ngasih nafas hidup kita tadi pagi hari ini. Dia akan all out sama kita yang percaya. Jangan ragu-ragu. Khotbah berseri ini mungkin tidak akan berakhir menyenangkan seperti telenovela berseri. Mungkin tetap akan mengambang supaya pendetanya bukan yang hebat, tapi biar dia yang terus menerima kemuliaan itu. Supaya saudara terus cari tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan yang ditaruh di dalam hidup kita, supaya kita memuliakan Dia, bukan pundak kita yang dapat kemuliaan. Terus ngomong di dalamnya, kudanil lah, yang rusa mengandung lah, macam-macam lah. Lah ya kita tidak perlu tahu dan tidak bisa ngerti. Tetapi dalam hidup kita seringkali terjebak di dalam rutinitas. Dan kita gitu-gitu, pagi tadi bangun, yang memutuskan sikatan, yang macam-macam dan macam-macam. Jalan nanti berangkat, misalkan nanti nyalipnya seneng lewat kiri, hari lain saat nyalipnya kanan. Biasanya belok kanan, lewat gang satunya, besok belok kiri. Paling variasinya cuma begitu hidup kita. Nanti makan kalau enggak soto ayam ya soto daging, lainnya ya pecel rawon. Hidup kita begitu-begitu terus. Siang ketemu temen, ngobrol. Ya ketemu makan siang, ketemu orang yang cocok sama kita, ngobrol nongkrong di kantor. Nanti ngomongin temennya, bahas temennya, makan lagi. Terus masuk kantor lagi, sore pulang. Buka-buka apa? TikTok, Insta, terus apa lagi? Ya wes yang gitu-gitulah. Setiap hari kita lakukan dan repetisi begitu terus. Gak sia-sia tahu hidup kita. Nah kita begitu terus, ritmenya begitu terus. Saudara tidak bosan? Pilih kehidupan kita supaya Tuhan berkenan sama kita. Jangan ulangi hal-hal yang membuat hati Tuhan bersedih. Ya. Jangan bertanya, kenapa terjadi sama aku Tuhan? Tidak. Jangan pernah curiga sama Tuhan sedikit pun. Saya tutup dengan cepat. 42, saya butuh waktu sedikit lagi ya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri.
Ya, yang di 42 ya, pasal 42 ya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan memenanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, catat baik-baik, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara mau hanya duduk diam mendengarkan kesaksian? Itu artinya saudara terpukau dengan apa yang orang lain alami dan saudara tidak rindu untuk mengalami Tuhan sendiri. Kerohanian kita bahaya, kita sedang kering. Kita puas dengan orang lain bercerita tentang kesaksian hidupnya, sementara kita nggak mau ngalamin Tuhan. Jenuh, friend. Jangan lakukan itu. Jangan cuma ambil bagian dengar kesaksian orang, tapi alami Tuhan dan engkau yang bersaksi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Engkau diberkati, engkau dipulihkan, engkau dikuatkan, engkau grow up. Engkau nggak sama dengan kemarin dulu dan yang pernah engkau lalui dengan sambat. Engkau grow up, engkau dimenangkan. Yang percaya hidupnya dimenangkan. Angkat tanganmu. Oh puji Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan terangkat dan Tuhan melihat tangan yang tidak terangkat. Bingung ya, kayak tangan karek ngangkatnya sambat ya. Ketok nang kono ya. Ya. Seringkali kita ambil bagian kita yang kecil saja, kita sulit. Jangan resah dan enggan. Tuhan itu loh, tidak pernah menunda bagiannya yang paling sempurna untuk kita. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sebetulnya Ayub tidak perlu menyesal, mencabut diri, mencabut perkataannya. Karena dia harusnya hanya presisi saja sama Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun luar biasa. Akan ada peristiwa-peristiwa yang di dalam hidup kita mengalami Tuhan. Dan itu terus akan terjadi sampai pada akhirnya kalau kita mau terus mengalami Tuhan dan percaya, nempel penuh. Nempel penuh. Nempel penuh sama Tuhan. Jangan separuh-separuh. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Coba lihat, bahkan temannya Ayub yang ngaku sahabat itu, mereka itu loh, yang sudah ngolok-ngolokin Ayub secara nggak sadar, seolah-olah mereka paling benar. Bahwa mereka berkata bahwa apa yang dialami Ayub itu karena dosanya. Ini paradoks. Tidak semua hal dalam hidup kita yang seolah-olah penderitaan itu akibat dosa secara langsung. Tidak. Allah itu enggak sekedar retributif. Dia punya keadilan menurut versinya. Dia punya keadilan menurut apa yang menjadi pendapatnya benar. Dan dia adalah maha benar. Itu Allah. Tidak selalu engkau berbuat baik terus berbuat baik, lantas besok langsung berbalas kebaikan. Enggak. Itu konsep jahiliyah. Bahkan kalau besok perbuatan baik kita hari ini enggak segera dibalaskan atau terbalas, dia punya agenda grand design yang lebih sempurna dari yang kita lihat. Jangan-jangan kalau besok kita dibalas, kita enggak kuat menyangganya. Ada peristiwa yang kita tidak pernah pahami. Dan dia sangat amat pahami. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah ke hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub.
Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ada yang tidak dicatat, dan itu tercatat di ayat-ayat sebelumnya, 32-37, ada Elihu. Elihu adalah sahabat Ayub yang paling muda di antaranya. Dia diam selama ini. Mari kita buka, kita lompat sedikit. Saya bacakan dalam versi BIMK, Ayub 32 ayat 3. Ia juga marah kepada ketiga sahabat Ayub itu, karena mereka tidak dapat membantah kata-kata Ayub meskipun mereka mempersalahkannya. Jadi ini Elihu berkata kepada tiga sahabat yang seolah-olah kamu sih kebanyakan dosa. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita pernah ngomong ada orang gini, oh makanya dirundung malang hidupnya, lah kurang amal. Apa hubungannya urusan amal orang lain sama hidup kita? Hati-hati mulut kita itu. Kita biasakan berlaku jahat. Oh soalnya jahat ya, makanya dibalas jahat. Enggak selalu begitu, hati-hati. Enggak perlu ngurusin orang lain. Biar aja. Orang fasik itu yang ngurusin Tuhan. Diapakan tadi sama Tuhan? Kepaskan. Ya, enggak usah ngurusin orang lain. Yang ngemplang utang kita, nanti dikepaskan. Saudara enggak usah risau. Ya, yang nipu kita, yang bikin jengkel kita, memfitnah kita, diapakan? Seneng nih, hahat kamu. Ya, Tuhan yang akan lakukan itu. Kita jangan ikut ambil bagian. Ya, oke. Kita lanjutkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Pemulihan ini sebetulnya mengacu kepada kehidupan kita. Elihu bukan sekedar sahabat yang berbeda dengan 3 teman yang jahat. Ternyata ketika saya tanya sama Tuhan, dan Tuhan membukakan ini luar biasa bagi saya, termasuk untuk kita semua hari ini. Elihu ini adalah gambaran seorang mediator, parakletos. Elihu ini gambaran Tuhan Yesus antara manusia dengan Allah. Dia itu pendamainya. Jadi Elihu ini seperti juru selamat yang masuk di dalam hidup kita. Manusia yang cemar kita ini, yang dikandung dosa ini, yang hidup di dalam dunia yang sudah cemar oleh dosa ini. Saudara nggak akan pernah bisa survive kalau tanpa Tuhan. Ya, yang sampaikan Pak John itu masih ingat, dan itu betul. Saya belajar banyak dari saudara saya. Dia berkata, nggak bisa. Orang berusaha nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hanya karena kemurahan Tuhan. Kita dipilih lebih dahulu, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita menerima keselamatan. Kita yang dipilih. Siapa yang percaya? Di tempat ini dipilih keselamatan oleh Tuhan, dianugerahi keselamatan itu, boleh lambaikan tanganmu. Oh langsung lambai kabeh yo. Mari diomongin mau, nggak melambai ketok iya Tuhan ya. Langsung terintimidasi ya. Saudara jangan suka diintimidasi. Ya. Itu kesadaran karena cinta saudara. Lakukan dengan cinta. Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Semua orang Kristen senang ayat ini. Banyak khotbah
mesti ambil bagian ini. Sebetulnya saya tidak terlalu senang khotbah ini. Karena sebetulnya semua orang sudah siap. Dan semua orang hobi yang dipulih-pulihkan 2 kali lipat. Amin, amin. Wah iya, semua siap. Kena masalah. Kok aku mana Tuhan? Aku mana? Ya, coba kalau dapat berkat transferan, nanti doanya dibalik ya. Kok aku ya Tuhan? Kok gak Rio ae? Tak kasih nomor rekening mau? Duh, repot saudara ini ya. Hidupnya yang dahulu, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Yang lalu berapa kambing dombanya? Gak moco kan? 2 kali lipat ya bagian loro lah. 14.000 berarti yang lalu berapa yang pertama? 7.000. Usahanya berarti tambah besar apa enggak? Apa usahanya dari kambing domba? Pemintalan wool ya. Jangan lupa ya, juragan pakaian musim dingin. Oke ya, pekerjaan Ayub ya. Terus 6.000 onta. Nah, apa kerjaannya? Rental onta ya. Saudara seneng rental onta ya. Saudara aroma padang pasir rupanya ya. 1.000 pasang lembu. Berarti ada berapa? 1.000 pasang lembu? 2.000. Itu belum seanaknya ya. Anaknya nggak ditulis soalnya akta kelahirannya belum ketemu. Dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub setiap hari membuat mentega. Ya, karena pada masa itu dan bahkan masih sampai sekarang susu keledai itu di Timur Tengah laku. Di sini keledai aja jarang ketemu ya. Gimana rasa menteganya kita aja gak ngerti ya. Saudara kapan pergi ke Israel? Loh, saudara kok terus tiba-tiba diam? Nanti ya, dalam waktu dan kehendak Tuhan ya. Nek gak perang ya. Oke. Loh, kok imannya separuh-separuh sih kok? Gitu ya. Amin. Iya ngono loh ya. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Lihat, Tuhan memerlukan 2 pasal dan 6 hari untuk membentuk bumi dan seisinya. Sementara Tuhan perlu 42 pasal dan ratusan tahun bahkan untuk terus membentuk karakter Ayub, karakter saudara dan saya. Maukah kita dibentuk olehnya sekarang? Ambil porsi kita. Mungkin tidak selalu happy ending hidup kita. Percayalah, setiap kali kita mengalami fase kehidupan, ada karya Tuhan yang selalu endingnya happy. Tuhan yang membuat kita happy. Kita tidak bisa berusaha, karena hanya kasih-Nya yang datang sama kita. Pemain musik, worship leader, singers, saya undang maju ke depan. Saudara, saya sangat yakin kalau Ayub saja boleh dilimpahi berkat sampai 2 kali. Mungkin bukan kelimpahan materi buat kita, tetapi ketika karakter kita diubahkan dan kita mampu melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan kita mampu berkata Tuhan itu baik, Dia baik, sangat amat baik. Yang percaya Tuhan itu baik, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.